Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Sudah agak lama saya tidak melanjutkan tayangan Samudra Sastra ini karena tiba-tiba ada banyak uh, ide baru untuk membuat konten-konten yang berbeda. Tapi intinya sih menjaga kontinuitas supaya kegiatan ini berlanjut, karena lewat cara itu ya kita bisa mencapai banyak hal. Jadi bahasa Inggris mengatakan practice makes perfect. Begitu. Jadi targetnya bukan quote capaian rating macam-macam, tapi walaupun itu sih kalau tercapai juga bagus lah, siapa yang tidak mau. Cuman kontinuitas dan ini merupakan hal yang mutlak ya untuk menjaga progres, perkembangan, pencapaian. Dan selain itu saya juga harus terpaksa menemukan hal-hal yang baru begitu. Baik, teman-teman Samudra Sastra malam hari ini kita sudah sampai pada episode ke-5. Insyaallah nanti saya akan lanjutkan dengan episode selanjutnya. Malam hari ini saya mengobrak-abrik tumpukan majalah Horizon lama. Kemarin mengalami musibah. Ada yang ini agak hangus ini ya, saya harus menyelamatkan karena walaupun sudah kusut begini nih, di dalamnya ada karya-karya yang sangat berharga ya. Ini baik prosa maupun puisi yang sesekali dibuka itu memberi sesuatu yang baru ya. Baik, saya menemukan sebuah puisi Hermann Hesse, itu seorang penyair Jerman yang sudah diterjemahkan oleh dua orang yang menerjemahkan ini. Jadi mereka berkolaborasi menerjemahkan sebuah puisi luar biasa oleh Bertolt Damshauser dan Ramadan KH. Ramadan KH ini kalau menurut periodisasi Habib Yasin kira-kira angkatan Pujangga Baru kali ya, atau sesudah itu ya, Ramadan KH. Dulu saya sering masih membaca ceritanya. Sekarang dengan tidak ada kita masuk ke era tanpa Habib Yasin. Jadi kita melihat sastra tanpa peta sudah. Wah, kalau dulu ada petanya ini angkatan Pujangga Baru, angkatan 66, angkatan 45. Sekarang kita nggak lagi. Mungkin memang situasi menghendaki seperti itu ya, progres yang dinamis. Itu kewajiban dari para sarjana-sarjana sastra untuk membuat telaah. Kita belajar dari sana. Baik, puisi Hermann Hesse ini dimuat di Horizon 5 tanggal 3 Juni tahun berapa ini? 86. Sudah lama banget nih ya. Saya akan bacakan lewat tegalan, lewat angkasa mega merangkak, lewat ladang angin bergerak, lewat tegalan ngembara anak ibuku yang hilang. Lewat jalan daun dihembus
lewat pohonan burung memekik di atas pegunungan nun di sana, pastilah kampung halamanku nan jauh. Judul aslinya Over the Felder. Tentu saja membaca terjemahan ada semacam apa ya, perubahan suasana yang jauh ya. Karena Over the Felder ini suasana di Jerman, tentu kita tidak bisa membayangkan tegalan dan ladang di sana itu bagaimana, kan berbeda dengan kita di tropis. Tapi baiklah, karena yang kita nikmati adalah lirik-lirik yang memuat imaji dan impresi dari penulisnya, dan sambil kita mencoba memaknai apa yang ada di sana. Baik, saya akan bacakan lagi Dalam Kabut. Ajaib, berkelana dalam kabut, segi tiap batu dan semak, tiada pohon melihat yang lain, masing-masing sendirian. Dulu dunia untukku penuh sahabat, ketika kehidupanku masih cerah. Kini dengan turunnya kabut, tiada lagi seorang pun nampak. Sungguh tak ada yang bijak, yang mengenal kegelapan tiada, yang tak terhindar dan tanpa suara, memisahkannya dari semua. Ajaib, berkelana dalam kabut, kehidupan adalah kesepian, tiada manusia mengenal yang lain, masing-masing sendirian. Ya, ini tanpa imaji geografis, jadi rasanya pesannya begitu langsung karena kita tidak dibedakan dengan kondisi geografis kita dan mereka. Ya, ini tadi beberapa Hermann Hesse. Saya ingin mencari yang mungkin. Nah ini mungkin. Ya. Di sini judulnya dituliskan dalam bahasa Jerman, tapi lirik-liriknya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judul bahasa Jermannya adalah Schmerz, artinya duka. Nah, duka adalah guru yang membuat kita hina, api yang membakar kita lebih papa, yang memisahkan kita dari kehidupan kita sendiri, yang nyala seputar kita dan menyebabkan kita sepi. Kebijakan dan cita menjadi kecil, hiburan dan harapan menjadi tipis dan menghilang. Duka mencintai kita antara puas dan iri. Kita melebur lenyap dan menjadi. Membengkoklah bentuk duniawi sang aku dan melawan serta menentang di lidah api. Lalu rebah bisu menjadi debu dan menyerahkan diri kepada sang guru. Ya, saya mempunyai sahabat di Facebook yang biasanya saya di Facebook itu kan ini suka bertualang, jadi mencari grup-grup selain berjalan-jalan di halaman teman-teman. Dan ini saya juga sering membuka grup-grup dan saya menemukan banyak grup baru yang mencocoki apa yang menjadi minat saya. Antara lain grup-grup yang bermuatan sastra, seni rupa, pendidikan, dan disitulah saya bertemu dengan penulis teman-teman dari mancanegara. Saya mempunyai teman yang sangat
rajin men-tag saya dalam setiap postingannya. Dia tinggal di Amerika. Saya tidak paham sepenuhnya, ya. Kadang-kadang frasa-frasa yang dia tuliskan dalam bahasa Inggris itu tidak sepenuhnya saya pahami, tetapi secara intuitif saya paham itu. Saya bisa menangkap. Dan memang puisinya unik. Jadi dia sangat cermat, ya, mencitrakan benda-benda, misalnya sayur, ya, kemudian apa-apa yang paling dekat dengan kita. Jadi tidak sederhana sekali, tetapi cara dia mengungkapkan dan mencitrakan itu unik, dan pada akhirnya dia bisa membuat satu hal, ya, ya boleh dibilang apa ya, esensi dari semuanya itu dalam satu ungkapan yang tiba-tiba menghentakkan. Jadi dia seorang penyair namanya Zacharias, ya. Zacharias, saya lupa. Saya pikir dia seorang orang Yahudi, ya. Dan saya juga kadang-kadang membuka akun pribadinya. Pandangannya keluar dari bidang kepenulisannya itu sangat luas. Dia bisa memberikan wawasan-wawasan tentang hal-hal yang lain yang sifatnya lebih umum, ya, global. Wah, ini emang luar biasa. Jadi dari situlah saya memperoleh banyak wawasan, ya, tentang. Jadi seorang penyair memang tidak bisa terkungkung hanya dalam bidang sastraan saja, karena sastra itu juga kemanusiaan, dan kemanusiaan itu meliputi banyak hal. Maka sastrawan itu juga sangat piawai di dalam menyikapi, membuat perspektif terhadap apa yang sedang terjadi di dunia ini. Oke. Jadi itulah, ketika kita membaca sastra, sebenarnya kita sedang membaca kehidupan. Ini tadi adalah Hermann Hesse, kemudian saya sedang mencari penulis lain yang penulis asing. Mungkin ini terbakar, halamannya terbakar, hangus. Ya, tapi masih saya simpan karena ini sangat bernilai, ya. Walaupun bacanya seperti ini. Baik, saya akan kembali ke Indonesia. Ini adalah penyair yang saya kenal lama di Horizon. Tidak berkenalan langsung dengan beliau. Saja Isma Sawitri. Saya akan bacakan satu saja. Judulnya Rekayasa. Pada saat ini, satu kudeta berdarah barangkali tengah dirancang di Afrika. Pada menit ini juga, boleh jadi Profesor Yu sedang menerjemahkan buku tebal tentang pemimpin besar Indonesia. Pada minggu tengah hari yang melompong ini, mungkin sang jenderal lagi asyik mengelap-ngelap senjata sambil merekayasa sebuah keajaiban baru di Jakarta. Pada detik-detik ini, buyung mereka berebut mendata miliknya atau yang sama sekali bukan miliknya. Pada keteduhan yang bergejolak kini, seperti renungan tentang mati tak terkatakan muskilnya. Jadi dengan membaca Isma Sawitri tadi, apa yang saya sampaikan tadi memperoleh ilustrasi. Jadi kalau
sebuah puisi bisa berbicara tentang apa saja, tidak hanya soal perasaan dan kesedihan saja, tapi bisa juga tentang wawasan-wawasan yang lebih luas. Ya, saya kira malam hari ini pertemuan kita tidak terlalu lama. Sekedar bersilaturahim terhadap sastra supaya dia tidak terlepas dari keseharian kita. Sampai ketemu besok malam atau kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.